Salam saudaraku yang Tuhan kasihi, mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari 1 Raja-Raja 3 ayat 9. 1 Raja-Raja 3 ayat 9. Melalui ayat ini kita akan mempelajari satu tema, yaitu memperoleh hikmat dari Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang ayat ini. Ayat ini merupakan sebuah sejarah perjalanan umat Israel. Sejarah perjalanan ini dapat kita ibaratkan seperti sebuah gunung. Setelah mereka menjalani hidup yang penuh dengan kesengsaraan, pada akhirnya mereka tiba di puncak tertinggi, yaitu di bawah pemerintahan Raja Salomo. Pada masa pemerintahan Raja Salomo, umat Israel hidup dengan damai sejahtera, dan Raja Salomo dikenal akan hikmatnya. Saudaraku yang Tuhan kasihi, jikalau kita melihat latar belakang kehidupan Raja Salomo, dia merupakan anak dari seorang raja yang diangkat untuk menggantikan ayahnya Daud. Raja Salomo dibesarkan di lingkungan istana. Sekalipun apa yang tidak bisa Salomo dapatkan, namun kita melihat Salomo tetap rendah hati di hadapan Tuhan. Raja Salomo sudah terbiasa hidup dalam lingkungan istana, namun kita melihat dia tetap merasa tidak mampu jika hanya mengandalkan diri sendiri. Dia sangat membutuhkan hikmat dari Tuhan. Sebagaimana dengan ucapan Tuhan Yesus yang berkata di dalam Injil Matius 23 ayat 12, "Dan barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Firman Tuhan menolong kita untuk mengetahui bahwa Tuhan yang melampaui segala akal dan pikiran manusia. Saudaraku yang Tuhan kasihi, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa sumber hikmat adalah Tuhan Yesus sendiri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Rasul Paulus di 1 Korintus 1 ayat 30, "Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan mengutuskan dan menebus kita." Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa hikmat manusia menganggap salib adalah kebodohan. Namun bagi orang yang percaya, salib merupakan kekuatan Allah yang akan menyelamatkan kita. Saudaraku yang Tuhan kasihi, lalu bagaimana cara kita untuk memperoleh hikmat dari Tuhan? Untuk memperoleh hikmat dari Tuhan, yang pertama, kita perlu takut akan Tuhan. Seperti yang dikatakan melalui kitab Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Firman Tuhan di 1 Raja-Raja 3 ayat 3 memberitahukan bahwa hidup Salomo mengikuti ketetapan Daud. Apa yang dijalani Daud semasa hidupnya, semuanya itu dijalani dengan memiliki hati yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan semuanya itu diajarkan kepada anaknya Salomo, sehingga kehidupan yang takut akan Tuhan mendatangkan hikmat bagi Salomo. Seiring dengan bertambahnya waktu, hikmat yang Tuhan berikan kepada Salomo semakin tajam.
Semuanya ini dimulai dari sikap hati, takut, dan tunduk akan Tuhan. Maka dari itu, taatilah akan perintahnya dan lakukanlah semua firman-Nya. Yang kedua, untuk memperoleh hikmat dari Tuhan, kita perlu hidup dalam Roh Tuhan. Seperti yang dikatakan melalui surat Roma 8 ayat 9. Melalui firman Tuhan, kita akan mengetahui bahwa Roh Kudus merupakan penolong bagi kita. Dengan hidup mengandalkan Roh Tuhan, kita dapat mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan. Maka di sini kita harus belajar untuk hidup dalam Roh dan berjalan dalam Roh Allah. Pada saat masalah yang kita hadapi, maka pada saat itulah Roh Kudus akan membantu kita untuk memberikan hikmat tentang apa dan yang harus kita lakukan. Dengan cara kita harus banyak berdoa dan mempelajari firman Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasih, bagaimana dengan hidup kita sekarang ini? Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa takut akan Tuhan dan hidup dalam Roh Allah, maka hikmat dari Tuhan mengalir dalam hidup kita. Pola pikir kita akan diperbarui dan semakin bijaksana dalam Tuhan, sehingga banyak orang akan diberkati melalui kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin.